Hai guys, sebelum lanjut nonton, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gabung lagi pada acara kita Pod Smart, podcastnya orang-orang smart. Kali ini kita akan berbincang-bincang tentang animasi SMK Mutus Smart What's Next. Oke, kali ini sudah bergabung dengan Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 1 Semarang, Bapak Lukman Hakim SPD. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hostnya ini keren ini. Oke. Kemudian dari Papilon bareng Mas Alfa. Selamat bergabung Mas Alfa. Ya. Assalamualaikum Mbak. Iya. Waalaikumsalam. Untuk Pak Lukman, Pak, bagaimana kira-kira program keahlian animasi SMK Muhammadiyah Semarang saat ini? Begini Bu Eseh, yang kebetulan jadi host pada kali ini, bahwa animasi SMK Muhammadiyah Semarang itu kan sudah ditunjuk, mendapatkan kepercayaan dari Direktorat SMK, Dirjen Vokasi Kemendikbudristek untuk menjadi pusat keunggulan, dan yang sebelumnya menjadi Center of Excellence. Maka ini amanah ini harus kita laksanakan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin dengan melakukan do our best. Kita lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Makanya kemudian apapun akan kita laksanakan, apapun kita usahakan, dan semua tantangan akan kita jawab dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian terkait dengan itu juga bahwa dunia animasi saat ini betul-betul harus kita manfaatkan, booming ya. Ibaratnya sekarang di Indonesia sendiri juga sedang boom dunia animasi, tidak hanya film, tetapi iklan-iklan pun banyak yang menggunakan karakter-karakter animasi, sehingga ini adalah peluang bagi jurusan animasi untuk terjun ke dalamnya. Maka kemudian dengan adanya Papilon ini, juga dengan Dudi yang lain, ya, maka kita harus membangun kerjasama, berkolaborasi, dan mohon bimbingan, arahan, dan pendampingan yang terus-menerus dari dunia usaha dan dunia industri ini yang terkait dengan animasi. Saya kira begitu, Mbak. Iya, jadi SMK Muhammadiyah Semarang itu sudah berkolaborasi dengan Papilon begitu Pak. Jadi gimana sih ceritanya Pak, awal mula kok bisa bergabung dengan Papilon itu bagaimana? Jadi begini, sesuai dengan kurikulum Merdeka, ya, kurikulum terbaru nih. Meskipun sebelumnya juga kita sudah sama sebagai sekolah COE, Center of Excellence itu harus mendapatkan pendampingan dari Dudi. Ya, dari dunia usaha, dunia industri. Di antaranya adalah mulai yang pertama itu kita harus melakukan sinkronisasi kurikulum. Jadi ketika kita mau membuat kurikulum, menyusun kurikulum itu tidak membuat sendiri. Iya. Tapi kita harus melibatkan dunia kerja, dunia industri. Iya. Ketika kita bicara jurusan animasi, maka kita itu dulu mencari mana sih Dudi yang di Semarang atau di Jawa Tengah ini yang punya nama terkait dengan animasi. Maka kemudian kita menemukan bahwa Papilon itu memang Dudi yang bergerak di dunia animasi 2 dimensi itu memang luar biasa. Karya-karyanya keren-keren gitu. Keren. Seperti Pak Lukman ya, keren ya. Yang ngomong jenengan. Saya tidak pernah merasa sebagai keren. Saya merasanya keren sekali. Jadi nggak cukup keren ya, keren sekali. Ya. Terus kemudian selain melakukan sinkronisasi kurikulum, kita juga harus ada pendampingan, jadi ada guru tamu dari Papilon ini, kemudian menjadi guru tamu ngajar. Ngajar tidak hanya siswanya, tapi sebelum ngajar siswanya, gurunya juga harus diajari terlebih dahulu. Kenapa? Karena orang banyak menyampaikan bahwa apa yang diajarkan di sekolah, atau bahkan kadang-kadang disampaikan juga di bangku kuliah, itu teoritis. Ketika sudah lulus, kebutuhannya sudah berkembang. Misalnya contohnya ketika kita masih menggunakan orek-orekan animasi, menggambar animasi masih pakai pulpen, pensil, dan sebagainya, itu di dunia kerja sudah tidak digunakan lagi, sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu, sudah ditinggalkan. Maka kita harus menyesuaikan dengan cara menggunakan, misalnya, yang Pentablet. Setelah terjadi gurunya itu diajari,
mengajar guru, kemudian guru tidak hanya diajari secara teori, langsung magang. Oh, magang guru ya. Magang guru namanya, betul. Biasanya tahu karena biasanya humas ya. Saya juga pernah juga, Pak. Oh, pernah magang juga gitu, magang batik. Nah, terus kemudian setelah magang guru, baru kemudian nanti siswanya yang diajari oleh guru tamu tadi, guru dari dunia industri. Juga dilakukan prakerin siswa, atau sebutan resminya adalah PKL, bukan pedagang kaki lima tapi praktek kerja lapangan. Sehingga ini akhirnya itu siswa yang lulus itu benar-benar sudah sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Ketika sudah lulus maka tidak bingung lagi ketika harus mencari kerja. Bahkan juga kita coba juga untuk melakukan rekrutmen itu, berusaha untuk dunia kerja itu menerima siswa alumni kita gitu. Nah, maka kemudian ketika ketemu dengan Papillon sudah klik nih kan gitu ya, klik dengan Papillon, terus kemudian akhirnya kita bicara lebih lanjut lagi. Ketika melakukan pendampingan tersebut, kita akan buat produksi apa, produk apa ini, maka muncullah yang tadi disampaikan oleh Bu Esih tadi, yang ditanyakan oleh Bu Esih. Ya. Itu prosesnya. Dan juga memang anak SMK Muhammadiyah 1 Semarang juga sudah ada yang bekerja di Papillon, Pak. Alumni ya? Iya, sudah ada yang bekerja di Papillon juga. Alhamdulillah sudah terserap di Papillon juga. Oh, sudah. Ya. Siapa namanya itu? Naila. Oh, Naila. Ya. Oh ya, nah, itu berarti artinya bahwa kita betul-betul sudah bisa kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, terutama di sini adalah Papillon tidak hanya berhenti di MOU rekrutmen, tapi sudah betul-betul terrealisasi. Bahkan saya pernah juga dengar tidak hanya Naila, ada yang lainnya lagi. Iya, gitu. dan lain sebagainya ya. Ada beberapa orang lagi yang terserap gitu. Oke. Begitu Pak Lukman. Iya. Sekarang untuk Mas Alfa nih. Ini awal mula kolaborasi nih, diajak kolaborasi bareng SMK Muhammadiyah Semarang tuh bagaimana perasaannya, Mas? Ya, senang lah ya. Jadi ini kan juga hal baru. Iya. Artinya menjajaki sebuah kerjasama yang lebih dari sekedar permagangan, tapi kita masuk ke dalam ranah produksi yang istilahnya sebenarnya kalau di Papillon ini core-nya itu komik, Pak. Jadi cuman kita kan memang menciptakan karakter-karakter ini yang bisa dikonversi ke format animasi. Dan tawaran dari SMK Muhammadiyah itu menjadi menarik karena di situ kan ada lab animasi juga, yang artinya yang kita kita saling melengkapi lah. Jadi kita juga punya tim animasi juga, tapi memang spesifiknya tidak produksi untuk karakter yang Mairit ini. Tadi waktu ada tawaran itu, jadi kita ini sangat bagus ini, jadi bisa diwujudkan nih Mairit yang konten yang animasinya yang sifatnya lebih kontinu lah. Semacam challenge ya, Mas ya? Ya. Tantangan. Iya, betul. Untuk bisa mewujudkannya gitu. Berarti untuk kedepannya gitu ya, Mas? Ya. Dan sudah berjalan kan? Sudah berjalan. Iya. Meskipun kadang-kadang berlari, tidak hanya berjalan. Biar cepat, Pak ya. Oh, iya. Oke, baik. Masih dengan Mas Alfa nih, Mas. Ya. Saya penasaran nih, Mas, kenapa sih kok memilih karakter Mairit? Kenapa coba? Ya, pertama nih memilih yang dikolaborasikan atau yang apa? Yang dikolaborasikan, ya. Ya, jadi Mairit ini adalah salah satu IP Papillon yang audiensnya paling banyak sebenarnya. Oh iya. Jadi Papillon kan bikin banyak IP. Jadi ada yang tema horor, ada yang tema hero, kemudian ada yang tema petualangan. Nah, kalau yang Mairit ini tema slice of life. Jadi kehidupan sehari-hari. Oh ya. Dan tokohnya adalah mama, dan ketika itu diluncurkan ke audiens, responnya paling bagus. Nah, akhirnya itu jadi Kenapa nih, Mas? Paling bagusnya bagaimana nih, Mas? Dilihat dari followers, iya. Kemudian postingan-postingan yang kita buat di websitenya juga, tanggapan-tanggapan dari audiensnya, pembacanya, itu paling bagus di antara komik yang lain. Jadi makanya itu kita pikir itu adalah
ya ini ada kesempatan yang baik kalau bisa divisualkan lagi menjadi animasi. Mungkin bisa dibayangkan, digambarkan sedikit Mas, kalau Mairit itu seperti apa sih sebenarnya? Mairit itu kan dia emak-emak biasa, yang Iya. emak-emak di Indonesia lah, yang dia Kira-kira seperti saya nggak Mas? ya mungkin ya. Kalau Mama ya? suka yang ngirit-ngirit Oh, gitu gitu ya? kan, terus suka yang gratisan, Gratisan, ya. suka yang Oh, diskon-diskon. diskon. Nah, itu udah berjiwa emak-emak sekali. Oh, berarti Bu Esi sekali itu. Oh iya, Salah betul, satunya Pak. ya Pak. Ya semoga itu mewakili emak-emak di Oh, situ. iya. Oke, terima kasih Mas Alfa. Berikutnya lagi nih Pak, satu pertanyaan lagi. Iya. Kira-kira kedepannya mau membuat karya apa lagi sih SMK Muhammadiyah Semarang ini? Jadi animasi SMK Mutu Smart Muhammadiyah 1 Semarang ini what next gitu ya. Iya. Bahwa ketika kita bicara animasi, maka animasi itu adalah salah satu bentuk industri kreatif. Ya. Industri kreatif ataupun ekonomi kreatif itu maka harus selalu melakukan perubahan, selalu berinovasi. Kata kuncinya adalah inovasi dan kreativitas. Maka SMK Muhammadiyah 1 dengan animasinya itu harus selalu berubah, harus selalu melakukan pembaharuan. Yang meskipun kalau dalam Islam, jadi kita Muhammadiyah sebagai organisasi Islam, maka juga punya dalil yang mengatakan man yaumuhu khairum min amsihim fahuwa rabihun. Kita harus selalu lebih baik terus. Kalau hari ini lebih baik dari kemarin, kita termasuk orang yang beruntung. Sama, kita termasuk orang yang rugi. Kalau yang lebih jelek, maka termasuk orang yang celaka. Makanya kita harus selalu melakukan inovasi, mengembangkan kreativitas supaya jadi lebih baik. Nah, kita dulu sudah punya karya namanya Kiai Dahlan, ya. Kiai Dahlan. Terus kemudian punya lagi karya lagi itu Ustadz Ali. Ini. Ustadz Ali, karya animasi. Terus kemudian sekarang bersama dengan Papillon ini, kolaborasi dengan Papillon, kita punya Mairit. Nah, saya punya bayangan sama dengan Marvel. Kalau kita bicara tentang Hollywood, tentang dunia perfilman internasional, saya suka nonton. Nonton dong Pak. Oh, iya. Ini Batman sudah? Yang belum. Baru. Oh, kasihan. Ya, ini bagaimana di Marvel itu ada tokoh, misalnya satu adalah Spider-Man, satunya lagi tokoh siapa lagi, ada Catwoman, ada tokoh lagi ya. Itu kemudian kan sebenarnya kan pada masa dan dimensi ruang dan waktu yang berbeda. Ya. Kan gitu. Tapi kemudian dijadikan satu. Jadilah Avengers. Kan gitu. Nah, bagaimana nanti misalnya saya juga punya bayangan Ustadz Ali yang bergerak di bidang orangnya yang dakwah, yang ustadz gitu ya. Nanti kita gabungkan dengan Mairit. Nah, jadi ketika Mairit ini terlalu irit, gitu ya, nanti ada nasihat dari Ustadz Ali. Karena orang yang terlalu irit itu juga akhirnya jatuh pada pelit. Gitu. Kalau pelit itu nanti tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Tuntunan Islam itu orangnya harus dermawan. Kan gitu ya. Memberi gitu ya, Pak. Suka memberi. Al yadul ulya khairum min ayatus sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Gitu. Jadi harus orang yang berinfak. Dan ketika berinfak pun itu dalam keadaan lapang maupun sempit. Orang banyak yang mengatakan bahwa saya kalau kaya maka saya akan berinfak, bersedekah. Itu kebalik, Bu. Kalau di kami di Muhammadiyah itu diajarkan, bersedekahlah maka engkau akan jadi kaya. Gitu. Nah, itu sehingga kemudian nanti kombinasi antara Ustadz Ali sama Mairit. Nanti kalau Ustadz Ali lagi misalnya masih ada masalah lagi, muncullah kiai yang lebih tinggi lagi, namanya Kiai Dahlan. Nah, itu jadi bagaimana tokoh-tokoh yang ada yang sudah kita buat ini nanti saling berkolaborasi. Kalau dalam istilah perfilman namanya crossover gitu. Jadi tapi saya juga masih agak tanya sama Mas Alfa. IP itu singkatannya apa, Mas? IP itu intellectual property, Pak. Intellectual property. Oh, ya.
harta kekayaan intelektual ya. Ya. Berarti dilindungi oleh haki ya. Ya. Jadi karakter-karakter yang diciptakan kemudian untuk dikomersialkan itu istilahnya itu disebutnya IP, intellectual property. Intellectual property atau kekayaan intelektual. Ya, oke, makasih. Demikian Bu Ese jawabannya. Sangat menarik Pak, ini kolaborasi antara Ustadz Ali dengan Mak Irit. Ini kayaknya Ustadznya harus sabar banget ya, ngadepin sama Mak gini. Sebelum diakhiri mungkin ada closing statement dulu dari Bapak Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Semarang, Bapak Lukman. Iya, oke Bu Ese. Jadi begini, Motu Smarter semua, bahwa ketika kita bicara tentang revolusi industri 4.0, maka kemudian mau tidak mau kita akan terus berhubungan dengan yang namanya dunia komputer dan kemudian dunia internet dan AI, artificial intelligence. Dan ketika kita bicara ini, maka kemudian kita harus mengerahkan seluruh tenaga kita fokus pada bagaimana menciptakan inovasi-inovasi baru, memunculkan kreativitas baru. Dan kemudian kita ajarkan pada siswa-siswa kami untuk terus memiliki semangat untuk berinovasi. Kenapa? Karena diprediksi ke depan ada banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang akan hilang. Dan pekerjaan-pekerjaan itu, yang hilang itu akan digantikan oleh robot, oleh artificial intelligence, AI, dan makanya kemudian kita harus tetap ramah dengan dunia kreativitas di bidang ekonomi kreatif, dan dalam hal ini adalah animasi. Kita menyediakan kurikulum yang sudah terbukti terlibatan dari dunia usaha, dunia industri untuk menciptakan siswa-siswa alumni yang siap kerja. Demikian, Iya, sangat menarik. Intinya kita harus berinovasi ya Pak, supaya kita nggak tertinggal begitu ya. Iya. Terima kasih Pak Lukman untuk kesempatan kali ini. Terima kasih juga Mas Alfa dari Papilan. Sekian Podsmart kita kali ini. Sampai jumpa dengan Podsmart berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.